Kita semua tahu, negara hukum di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang bisa dibilang fundamental. Tapi pertanyaannya, apa solusinya? Nah, kali ini kita akan membedah sebuah peta jalan yang sangat jelas, sebuah rekomendasi akademis untuk merekonstruksi dan memulihkan kembali integritas negara hukum kita. Mari kita mulai dari ide yang paling dasar. Seperti yang tertulis di sini, negara hukum itu bukan, sekedar tumpukan peraturan. Sama sekali bukan. Ini adalah fondasi eksistensi sebuah negara. Anggap saja ini adalah DNA yang membentuk jati diri dan memberikan legitimasi pada seluruh sistem kekuasaan yang ada. Dan inilah pertanyaan inti dari seluruh pembahasan kita hari ini. Apa yang terjadi ketika fondasi itu mulai retak, mulai rapuh? Dampaknya bukan lagi teori, tapi sesuatu yang kita rasakan langsung. Inilah urgensinya. Oke, untuk memahami semuanya, ini dia rute kita. Kita mulai dari diagnosis krisisnya, lalu kita bedah apa sih akar penyebabnya. Setelah itu baru kita masuk ke peta jalan solusinya, mulai dari fondasi filosofisnya sampai ke restrukturisasi kelembagaan yang konkret. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Diagnosisnya cukup serius nih. Kondisi negara hukum kita saat ini bukan sekedar masalah kebijakan yang keliru, tapi sudah masuk ke level krisis eksistensial, sebuah krisis jati diri yang fundamental. Nah, istilah klaim ontologis ini kedengarannya rumit, tapi intinya sederhana. Ini bukan sekedar janji, tapi sebuah pernyataan tentang hakikat kita. Konstitusi kita bilang bahwa identitas Indonesia sebagai sebuah negara, adalah hukum itu sendiri. Jadi, kalau hukumnya nggak berfungsi, negara ini kehilangan esensi dan tujuannya. Krisis ini bukan lagi di awang-awang. Kita bisa lihat gejalanya dengan jelas. Dua contoh ini, UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK, menunjukkan bagaimana hukum bisa berubah jadi arena kontestasi kepentingan, bukan lagi cerminan keadilan. Prinsip dasar seperti partisipasi publik dan checks and balances seolah dilemahkan secara sengaja. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Masalahnya bukan lagi sekedar serangkaian kebijakan yang buruk, melainkan sebuah disorientasi fundamental. Negara hukum kita ini seolah kehilangan arah karena pijakan filosofisnya, tujuan moral dan rasional kenapa hukum itu ada sudah mulai terkikis. Sekarang, yuk kita coba pahami akar dari krisis ini. Ada pergeseran yang sangat dalam tentang bagaimana hukum itu dipandang dan, yang lebih penting, digunakan. Nah, slide ini menunjukkan pergeseran filosofis yang terjadi. Idealnya, hukum itu adalah logos, sebuah prinsip rasional yang adil untuk semua. Tapi, kenyataannya sekarang, hukum seringkali cuma jadi instrumen kekuasaan, sebuah arena pertarungan bagi kepentingan politik dan ekonomi yang dominan. Dan pergeseran ini bukan cuma teori loh. Di Indonesia, kita lihat manifestasi nyatanya. Undang-undang yang disusun tertutup, hukum yang dipakai untuk melumpuhkan lembaga pengawas, dan sistem peradilan yang jadi medan perang antara kepentingan segelintir elit melawan kepentingan publik yang lebih luas. Kutipan ini benar-benar merangkum tujuan akhirnya. Tantangan kita itu bukan cuma teknis, tapi filosofis, mengembalikan hukum ke tempatnya yang terhormat, sebagai pilar keadilan untuk semua warga negara, bukan hanya untuk segelintir pihak. Oke, kita sudah mendiagnosis masalahnya. Sekarang, mari kita beralih ke solusinya. Ini bukan perbaikan biasa, tapi sebuah pendekatan rekonstruksi yang komprehensif, yang disebut berbasis peradaban. Inilah peta jalannya, yang berdiri di atas 4 pilar utama. Ini bukan perbaikan tambal sulam ya. Ini adalah sebuah rencana yang sangat terstruktur, yang dimulai dari akarnya di filosofi sampai ke restrukturisasi kelembagaan yang konkret. Kenapa sih disebut berbasis peradaban? Karena pendekatan ini memandang hukum bukan sekedar aturan mati di atas kertas. Hukum harus selaras dengan jiwa bangsa, yaitu nilai-nilai, budaya, dan moralitas yang hidup di tengah masyarakat. Inilah yang membuatnya jauh lebih dalam daripada sekedar mengubah pasal per pasal. Mari kita bedah mesinnya. Ada 3 dimensi filosofis yang sangat krusial, yang harus bekerja secara sinergis, harus seirama untuk menciptakan sistem hukum yang sehat dan berfungsi. Kunci pemulihannya ada di sini, di sinergi ketiganya. Ontologis menjawab, apa itu hukum? Epistemologis menjawab, bagaimana cara kita membuat hukum yang baik? Dan aksiologis menjawab, untuk apa hukum itu ada? Negara hukum yang sehat harus punya jawaban yang selaras untuk ketiga pertanyaan fundamental ini. Nah, ini poin yang sangat-sangat penting. Dimensi epistemologis, atau soal bagaimana cara kita membuat hukum, harus berlabuh pada Pancasila sebagai norma dasarnya atau Grundnorm. Artinya, setiap proses legislasi harus rasional, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan yang terpenting, harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
bukan sekedar formalitas. Oke, dari fondasi filosofis, kita bergerak ke bagian terakhir dari peta jalan ini, reformasi kelembagaan yang konkret dan, jujur saja, tidak bisa ditawar lagi. Ini adalah syarat-syarat mutlak. Tanpa pemisahan kekuasaan yang tegas, tanpa mekanisme saling awasi yang kuat, dan tanpa penegakan hukum yang independen, semua cita-cita negara hukum cuma akan jadi mimpi. Dan arah kebijakan hukumnya harus jelas untuk keadilan sosial. Ini membawa kita kembali ke inti masalahnya. Reformasi institusi ini bukan cuma perbaikan teknis, tapi sebuah syarat ontologis. Ingat kan? Ini menyangkut eksistensi negara itu sendiri. Sebuah negara baru sah disebut negara hukum jika arsitektur kekuasaannya benar-benar adil dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, visi besar di balik semua ini adalah untuk mengembalikan hukum pada fungsinya yang paling mulia, menjadi alat pembebasan, menjadi pelindung bagi setiap warga negara terutama yang lemah, dan bukan lagi sekedar menjadi alat administrasi kekuasaan semata. Pemaparan ini kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Ini bukan hanya pertanyaan untuk para pembuat kebijakan, tapi untuk kita semua sebagai warga negara. Peta jalannya sudah terbentang. Tantangannya kini ada pada kemauan politik dan kesadaran kolektif kita untuk menjalankannya.